SBY merasa bangga tidak bisa didekte selama jadi presiden. Bagaimana dengan dua kasus ini? Ditulis oleh Nafisi World.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Tadi penulis membaca sebuah berita di media nasional tentang curahan hati SBY yang membuat dirinya merasa bangga. SBY mengaku bangga karena selama menjadi presiden, tidak satu orang pun yang dapat mendikte dirinya dalam mengambil keputusan. Yang saya bangga adalah tidak satu orang pun yang bisa mendikte saya, tegas SBY. Pernyataan itu disampaikan SBY saat menjadi narasumber dalam siaran televisi Rosi di Kompas TV beberapa tahun yang lalu. Lantas potongan video pernyataan SBY tersebut dibagikan ulang oleh salah satu politisi Demokrat, Yan Harahap, pada Sabtu 21 Agustus 2021 lalu. Ada yang percaya dengan omongan SBY tersebut? Lalu bagaimana dengan dua kasus di bawah ini? Kasus narkoba Scalpel Lake Corby. Corby merupakan seorang warga negara Australia yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai 8 Oktober 2004 karena kedapatan membawa sekitar 4 kg marijuana di dalam tasnya. Karena aksinya tersebut, pengadilan menjatuhi hukuman 20 tahun untuk wanita berusia 34 tahun ini. Pada saat itu Corby sudah menjalani lebih dari 7 tahun masa penahanannya. Setelah Corby ditangkap, Kedubes RI di Canberra, Australia juga sempat menerima ancaman. Ancaman ini terkait dengan makin dekatnya Scalpel Corby akan divonis. Ancaman yang ditujukan ke Kedubes berupa teror melalui telepon dan surat elektronik atau email. Saya tidak bisa memberikan informasi rinci karena polisi federal sedang bekerja, ujar Dubes RI Imron Kotan kepada The Canberra Times seperti dilansir news.com.au. Selama persidangan Corby berlangsung, Kedubes RI juga kerap menerima telepon maupun email dari warga Australia. Mereka bukan hanya sekedar perhatian terhadap kasus Corby, tapi terkadang mengancam kami, keluh Imron. Warga Australia ditangkap karena menyelundupkan narkoba di Indonesia. Lalu pihak Kedubes Indonesia di Australia juga dapat ancaman, tapi pemerintahan SBY malah mau memberikan gerasi kepada warga asing tersebut. Salah satu elit Demokrat yang menjabat sebagai Menkumham saat itu bernama Amir Syamsuddin menyebut ada 2 poin utama yang menjadi pertimbangan Presiden SBY akhirnya mengabulkan permohonan gerasi yang diajukan oleh pihak Corby. Pertama, Corby hanya menyelundupkan ganja sebesar 4,2 kg. Corby juga tidak terkait dengan usaha penyelundupan narkoba tingkat barat ke Indonesia. Corby tidak berkaitan dengan heroin dan lainnya yang memang berat. Dia betul-betul ganja. Ganja pun tidak dalam jumlah yang sampai ratusan kilo seperti itu, ujar Amir. Padahal, apa yang disampaikan elit Demokrat tersebut bertolak belakang dengan putusan Hakim Kasasi. Pada 12 Januari 2006 melalui putusan kasasi, MA memvonis Corby kembali menjadi 20 tahun penjara dengan dasar bahwa narkotika yang diselundupkan Corby tergolong kelas 1 yang berbahaya. Kedua, Amir menyebut Corby layak mendapatkan gerasi karena sudah menjalani 8 tahun masa tahanan di Indonesia. Seperti tahanan lainnya, seharusnya Corby berhak mendapatkan remisi sebanyak 5 tahun dari 20 tahun hukumannya di Indonesia. Apakah elit Demokrat tersebut pura-pura tidak tahu bahwa syarat mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik selama mengikuti pembinaan di lapas? Dan faktanya, Corby pernah melanggar aturan ketat. Corby semula diusulkan untuk mendapat pengurangan hukuman selama 2 bulan, terpaksa dibatalkan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menggunakan alat komunikasi telepon atau HP, kata Kepala Lapas Denpasar, Ilham Jaya. Jadi alasan yang dikemukakan oleh elit Demokrat tentang 2 poin utama yang menjadi pertimbangan Presiden SBY untuk mengabulkan gerasi oleh Ratu Marijuana Corby tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Makanya tidak heran jika Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Geranat, Henry Yosodiningrat mengatakan SBY munafik. Munafik itu adalah tidak selaras antara kata dengan perbuatan. Salahkah kalau rakyat ini mengatakan bahwa SBY itu munafik? Ketusnya. Tantowi Yahya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar saat itu mengatakan bahwa apa yang oleh SBY itu tidak hanya memperlihatkan ketidakseriusan pemerintahan SBY dalam memerangi narkoba, tetapi juga mempermalukan Indonesia. Namun faktanya berbeda dengan realita di lapangan. SBY bukan saja tidak mendukung implementasi Inpres itu, tetapi justru mempermalukan dan memperlemah fungsi serta tugas BNN dan masyarakat dalam memberantas narkoba, ujarnya. Dan fakta yang terbantahkan, SBY adalah presiden pertama dalam sejarah Republik yang memberikan pengampunan bagi narapidana narkoba. Setelah SBY memberikan garasi 5 tahun kepada Corby, pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negeri mereka yang bernama Bob Carr memuji SBY sebagai teman yang hebat bagi Australia.
Dia orang hebat, dia teman yang hebat bagi Australia, kata Kerr seperti dilansir harian Australia news.com.au. Apakah ini sebuah kebetulan bahwa inisiatif pemerintahan SBY membebaskan Corby muncul setelah memanasnya hubungan kedua negara akibat skandal penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Indonesia saat itu? Jadi, pembebasan Corby layak diibaratkan tukar guling antara pemerintah Indonesia dan Australia. Dengan bebasnya Corby, citra pemerintahan Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott membaik. Sedangkan pemerintah Indonesia diduga hanya meminta kepada ASD agar tidak lagi membocorkan hasil penyadapan ke komunitas pers manapun, ungkap anggota Komisi 3 DPR RI, Bambang Susatyo. Pada saat itu, beredar informasi di dunia maya bahwa hasil penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dikabarkan data-data tersebut dapat membantu KPK untuk membongkar kasus-kasus mega korupsi yang berhubungan dengan istana. Jadi ingat pernyataan Arief Poyuono saat itu yang menyebutkan bahwa isi dari hasil penyadapan intelijen Australia merupakan data-data mengenai adanya dugaan korupsi, termasuk kasus korupsi Hambalang. Akhirnya, data-data tersebut diserahkan kepada KPK. Siapa-siapa pemain dalam kontrak karya, akhirnya kasus Senturi juga terbuka. Data itu akan dibuka ke publik dan diserahkan kepada beberapa LSM Indonesia. Kata staf diplomatik itu seperti dituturkan kembali oleh Arief. Kasus penghargaan kerajaan Inggris kepada SBY. Ada yang masih ingat jika Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah menerima gelar Knight Grand Cross in the Order of Bath dari kerajaan Inggris. Itu merupakan gelar prestisius dari pemerintah Inggris yang hanya diberikan kepada segelintir orang. SBY merasa tersentuh karena dia diberikan jamuan mewah saat ke Inggris untuk mendapatkan gelar tersebut. Anehnya, persetujuan itu diberikan sebulan setelah bersamaan dengan pemberian gelar Knight Grand Cross in the Order of the Bath oleh Ratu Elizabeth II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Oktober 2012. Saat kunjungan itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron memberikan kejutan dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden SBY atas persetujuan kepada BP Berau. Setelah SBY dapat gelar istimewa dari kerajaan Inggris, lalu perusahaan Inggris yang bernama British Petroleum atau BP Berau Ltd dapat proyek miliar dolar di Papua. Jika Presiden Jokowi secara tegas menolak pemberian gerasi terhadap terpidana mati kasus narkoba selama ini, sedangkan SBY adalah presiden pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang memberikan pengampunan bagi narapidana narkoba bernama Corby, dan pembebasan ini muncul setelah memanasnya penyadapan oleh pihak Australian Signal Directorate atau ASD terhadap pemerintah SBY. Setelah 1 bulan SBY mendapatkan penghargaan dari kerajaan Inggris, lalu perusahaan Inggris mendapat proyek miliar dolar di Papua. Apakah semua ini sebuah kebetulan? Silahkan rakyat Indonesia untuk menilai sendiri apakah benar SBY adalah orang yang tidak bisa didikte selama beliau jadi presiden. Bagaimana menurut Anda? AHY, anak muda tidak boleh dimanja dan diberi karpet merah. Fix, skakmat diri sendiri. Ditulis oleh Ferry Fadli di zeworld.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Ketua Umum Partai Demokrat AHY kembali bercuap setelah sebelumnya memakai mulut orang lain, yakni anaknya sendiri, Almira, untuk minta lockdown. Kali ini ia mengatakan bahwa anak muda tidak boleh dimanja apalagi disiapkan karpet merah, karena menurutnya yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan anak muda yang apa-apa disiapkan oleh bapaknya, tapi anak muda yang pantang menyerah demi mewujudkan cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Anak muda tidak boleh dimanja, apalagi disiapkan karpet merah. Namun, jangan pula biarkan mereka tumbuh dan berimajinasi tanpa arah, ujar putra sulung SBY tersebut dalam pidato kebangsaan memperingati 50 tahun CSIS Indonesia 23 Agustus. Ia pun dengan lantang meminta agar anak muda warga plus 62 melakukan perubahan, lompatan keluar dari zona nyaman dalam rangka menghadapi disrupsi dan menjawab tantangan zaman. Karena menurut AHY kalau tidak melakukan hal itu maka jangan harap Indonesia akan maju pada 2045 mendatang. Muda berarti pantang menyerah dan tidak takut gagal, karena dalam setiap kegagalan ada pelajaran untuk bangkit dan besertanya ada peluang untuk menang, ujar saudara Ibas tersebut dengan nada berapi-api dan seperti tanpa bersalah. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas AHY tersebut benar adanya, alias tidak ada yang salah, persis seperti yang disampaikan oleh para motivator hebat dunia untuk menggugah semangat juang pemuda agar mau berusaha.
Tapi yang jadi pertanyaan di sini, kok malah kelakuannya yang tidak sinkron dengan apa yang dikatakannya dalam pidato kebangsaan tersebut. Dia yang mengatakan anak muda tidak boleh dimanja, tapi dirinya sendiri yang justru dimanja oleh Pepo. AHY yang mengatakan anak muda tidak boleh diberi karpet merah, tapi malah justru SBY yang paling sibuk menyiapkan karpet merah untuknya. Mau contoh? Di Pilkada DKI 2017 lalu, pertanyaannya, siapa kala itu yang paling berperan mencalonkan AHY merebut kursi DKI 1? Tidak lain tidak bukan adalah SBY. Kalau bukan karena lobi-lobi bapaknya, mana pula ada partai yang mau mencalonkan mayor tentara itu? Secara dia kan baru banget di politik, elektabilitasnya kala itu juga nol, jauh banget di bawah Anies dan Ahok. Dengan kondisi seperti itu, tentu parpol akan mikir 1000 kali untuk mau mengusungnya. Tapi kenapa PAN, PKB, dan P3 tetap mau mengusung AHY kala itu? Karena SBY berjasa besar terhadap mereka. Semua ketua partai tersebut, Hatta Rajasa PAN, Muhaimin Iskandar PKB, dan Surya Dharma P3 pernah diangkat sebagai menteri oleh presiden ke-6 itu. Jadi walaupun mereka yakin AHY tidak akan menang, berat rasanya menolak permintaan SBY untuk mengusung anaknya. Dan memang benar, AHY langsung kalah di putaran pertama. Menurut hemat penulis sih, bagusnya AHY kalau itu jangan langsung mencalonkan diri sebagai gubernur DKI dulu, terlalu berat. Mending mencalonkan diri sebagai Bupati Pacitan yang notabene asal SBY pasti akan menang. Baru tunjukkan prestasi dengan membangun kabupaten di Jawa Timur tersebut dengan baik. Prestasi di daerah inilah yang kemudian bisa mengantarkannya meraih atau merebut kursi DKI 1. Kura-kura seperti Jokowi dulu yang sebelum terpilih jadi gubernur DKI merupakan wali kota Solo. Lalu apa bukti lain kalau AHY memang dimanja atau diberi karpet merah oleh bapaknya tersebut? Ia terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat bukan karena usaha sendiri. Agak aneh memang di keluarga SBY tersebut Ibas yang sudah lama berkecimpung di dunia politik, pernah jadi anggota DPR dengan perolehan suara tertinggi se-Indonesia, pernah jadi sekjen Partai Demokrat, pernah menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPR. Tapi yang jadi ketua umum partai malah AHY yang sama sekali tidak berpengalaman di politik. Pertanyaannya, apakah semua kader Partai Demokrat setuju AHY jadi ketum tersebut? Tidak, Verguso. Banyak banget yang menolak. Bahkan ada yang sampai hendak melengsarkannya segala. Tapi kenapa ia tetap bisa melanggang ke kursi Demokrat 1? Lagi-lagi karena jasa SBY. Suami Andisa Pohan itu mah cuma duduk manis doang, tiba-tiba jadi ketua umum partai. Terbukti hasilnya, ia malah menunjuk orang-orang yang bermasalah sebagai pengurus partai, mulai dari pemakai narkoba yang juga dikenal sebagai sosok pemilik kondom bergerigi Andi Arief, hingga mantan koruptor Candi Hambalang Andi Malarangeng. Sama-sama namanya Andi, sama-sama berkelakuan buruk. Jadi melihat penjabaran itu semua, fix alias tidak ada yang salah lagi kalau AHY tersebut sebenarnya lagi ngomongin dirinya sendiri. Cocok juga dia ngelawak. Bagaimana menurut Anda?